Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang affiliate, yaitu membahas seputar basic. Jadi bagaimana sih cara untuk mengawali bisnis affiliate, terutama untuk pemula. Jadi bisnis affiliate itu menurut saya rekomendasikan ya buat kalian yang penggiat digital marketing, karena lebih mudah ya untuk menghasilkan cuan. Misal kalian jualan online atau toko online tuh, kalian harus bangun toko dulu, terus promosi baru dapat penjualan. Kalau affiliate kalian tinggal share link aja, nanti kalau ada penjualan kalian bisa langsung dapat komisi dan bisa langsung dicairkan. Oke, langsung aja lanjut ke layar. Oke, sebelum ke materi ini ada sedikit screenshot beberapa hasil penghasilan saya dari affiliate. Jadi ini bukan buat untuk pamer karena hasilnya juga nggak begitu banyak, nggak seperti Masta. Karena saya juga untuk di bisnis affiliate ini juga baru mulai, jadi belum terlalu lama untuk mendalaminya. Untuk kali ini saya cuma sharing pengalaman aja selama menjalani bisnis affiliate. Yang semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat yang mau mulai bisnis affiliate. Oke, ini untuk beberapa penghasilan. Yang pertama nih dari affiliate produk digital, yaitu produk pelatihan. Ini komisi dari hasil penjualan pelatihan. Yang saya promosikan ini e-course, yaitu pelatihan jualan di Facebook, jualan di marketplace. Ya karena kebetulan karena saya sering bikin konten seputar edukasi berjualan di marketplace, jadi ya nyambung sama produknya, maka saya promosi produk seperti ini. Dan ini contoh pembayarannya yang cair melalui rekening bank. Kalau kalian udah dapat penjualan, nanti akan ditransfer sama vendornya. Jadi ini bisa langsung dinikmati, langsung masuk ke rekening. Terus ini juga ada beberapa dari vendor lain. Ini dari Masta Aditya, produknya tentang digital product sale. Oke, terus ini ada lagi yang dari Credible. Kalau kalian udah ngikuti channel saya sering bahas tentang gudang online Credible ini. Dan ini komisi yang udah saya dapat dari Credible. Ini udah tahun kedua kontrak saya untuk gabung jadi promotornya Credible. Jadi ini hasil dari affiliate juga. Dan sekarang udah saya dapat member sebesar hampir 4.000 orang. Kalau yang dulu itu sekitar 3.000, jadi total hampir 7.000 orang. Dan ini saya promosinya tanpa menggunakan biaya iklan sedikit pun. Jadi ini murni dari hasil konten. Dan untuk lebih detailnya akan saya bahas di video lain tentang gimana sih cara main affiliate bisa menghasilkan puluhan juta tanpa harus keluar iklan sama sekali. Terus ini pencairan yang dari Credible tadi, kita bisa request kalau udah ada saldo komisi nanti bisa dicairkan. Oke, ini yang baru sering saya bahas di channel juga, yaitu seputar Shopee Affiliate. Kalau di Shopee Affiliate ini kita cuman promosikan barang yang ada di Shopee. Ini kemarin habis cair senilai 500-an, lumayan. Ini saya juga belum lama untuk di Shopee Affiliate ini, baru aktif sekitar 3 bulan terakhir. Terus ini juga ada dari aplikasi Kirimin Aja. Jadi ini aplikasi untuk memproses transaksi COD di luar marketplace. Jadi kalian kalau pakai aplikasi ini, kalian bisa transaksi atau jualan di Facebook dengan sistem COD. Jadi kalian bisa coba untuk aplikasi ini. Untuk komisinya kalau kalian lihat kecil ya, cuma sekitar Rp160, kelihatan receh banget. Jika saya dapat member dan mereka melakukan transaksi, nanti saya akan dapat komisi untuk tiap transaksinya, untuk tiap transaksi, untuk tiap resi yang udah selesai. Jadi nanti saya bisa dapat sekitar 10% dari biaya ongkos kirimnya. Jadi lumayan. Dan ini kan bisa berulang ya. Jadi walaupun receh, tapi kalau diakumulasi nanti juga bisa banyak. Oke, selanjutnya buat yang belum ngerti apa sih affiliate itu sebenarnya. Affiliate itu adalah bisnis membantu memasarkan produk orang lain, yaitu produk berupa jasa atau produk fisik. Nanti kalau ada penjualan melalui link kita, itu nanti kita bisa dapat komisi. Nah, karena ini kita affiliate-nya di dunia digital ya, jadi kita untuk trackingnya itu dari link yang kita bagikan atau link yang kita promosikan. Ya ibaratnya kalau di dunia offline itu seperti kita jadi makelar. Jadi setiap ada barang yang kejual melalui kita nanti akan dapat komisi. Jadi sistemnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita tugasnya cuma mempromosikan produk yang ada di vendor, yaitu berupa produk fisik atau produk jasa. Terus kita sebarkan linknya. Nanti kita ambil di sini, ambil dalam bentuk link khusus. Terus kita promosikan kemanapun, ke sosial media, ke website, atau ke YouTube. Terus nanti kalau ada customer yang beli dan melakukan transaksi di vendor, nanti kita akan dapat komisi dari hasil penjualannya. Oke, lanjut. Terus kalau kita mau mulai bisnis affiliate itu apa sih yang perlu dilakukan? Yaitu pertama, kalian pilih dulu produk apa yang ingin kalian pasarkan. Jadi itu penting banget ya. Ini kita sesuaikan sama kemampuan kita, skill kita, atau minat kita. Jadi bisa nanti biar lebih gampang kalau kita mau promosikan suatu produk, baik itu produk fisik atau produk jasa. Oke, untuk produknya itu ada dua, yaitu produk fisik sama produk jasa. Nah, kalau produk fisik itu ya produk yang bisa dikirim, ada wujudnya. Sebagai contoh ya seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Untuk affiliate produk fisik ini kalian tinggal gabung aja ke marketplace atau ke toko online yang menyediakan untuk program affiliate-nya. Jadi nanti kita tinggal ambil link produknya, terus kita promosikan. Nanti kalau ada penjualan melalui link itu nanti kita akan dapat komisi.
Terus hanya untuk produk digital, ini jenisnya ada produk pelatihan seperti tadi yang saya pasarkan, ada e-course pelatihan, terus ada misal seperti template website, PowerPoint itu juga ada, terus ada software, terus ada karya foto atau footage dan lain-lain. Terus selanjutnya untuk produk jasa, ini ada domain dan hosting, terus ada jasa desain, terus ada program member atau berlangganan, terus ada jasa konten atau pembuatan artikel atau jasa kirim juga ada. Kalau yang screenshot saya tadi ada yang hasil komisi dari vendor jasa kirim. Oke, biar lebih jelas ini saya kasih contoh untuk beberapa niche produk berdasarkan jenis produknya. Yang pertama dari produk fisik, kalian bisa gabung di program affiliate seperti affiliate Shopee atau affiliate Lazada. Jadi hampir semua marketplace sekarang udah ada program affiliate-nya. Jadi kalian bisa cek di bagian, biasanya di bagian bawah itu di bagian link, atau kalian bisa search itu ada program affiliate. Yang sering saya bahas yaitu tentang program affiliate Shopee yang terakhir-terakhir ini. Untuk nanti kalau mau daftar saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi tugasnya kita simple, kita tinggal pertama daftar dulu, terus nanti kita kalau sudah setujui, kita tinggal promosikan produknya dengan cara mengambil link khusus yang ada di marketplace. Nanti tinggal kita sebarkan, bisa ke WA, ke Facebook, kemanapun itu. Nanti kalau kita udah share, terus ada yang klik, terus langsung beli, nanti kita langsung dapat komisi. Terus untuk produk digital ini saya memasarkan produknya dari Zuper.id. Zuper.id ini startup yang bikin produk digital berupa pelatihan, dan pelatihannya macam-macam. Ada pelatihan misal jualan di Facebook, terus jualan di marketplace, terus dia di sini juga ada untuk belajar affiliate, juga bisa belajar di sini. Jadi saya juga belajar affiliate-nya dari sini ya, karena menurut saya paling ya cukup rekomendasi untuk edukasi seputar bisnis affiliate. Terus ada lagi saya juga masarkan untuk produk dari Digital Product Sale. Ini juga menyediakan beberapa tool, terus e-course juga, jadi macam-macam. Untuk vendor-vendor seperti ini kalian bisa cari di Facebook paling gampang. Itu kalian tinggal cari aja. Kalian ketikkan JV Affiliate, nanti akan ketemu beberapa vendor ya yang mengajak kerjasama untuk para affiliate buat memasarkan produknya. Ini kalian tinggal pilih berbagai macam untuk JV Affiliate. Ini sebagai contoh saya bukakan salah satu. Misal di JV Affiliate Zuper ini. Di sini nggak cuma sekedar grup ya. Di sini kadang ada pengumuman untuk update produk terbaru, terus ada tips dan trik. Kadang kita disediakan konten juga untuk promosi. Jadi kalian nggak usah mikir bikin tulisan promosinya seperti apa, kalian tinggal ngambil dari sini. Kadang kita dikasih materi untuk promosinya. Jadi tinggal kita copy, terus kita share aja ke profile Facebook kita, terus tinggal kasih link affiliate. Ya contohnya seperti ini. Untuk produk terbaru ini ada pelatihan Canva dan lain-lain. Nah di sini juga ada pengumuman setiap berapa bulan itu ada leaderboard seperti ini. Jadi yang bisa berhasil menjualkan produk dengan jumlah tertentu, biasanya ada balapan kontes paling cepat jualin, itu juga ada nanti diumumin di sini. Dan cara mulainya pun gampang, kalian tinggal daftar aja di salah satu vendor ini. Terus nanti kalian langsung bisa dapat link affiliate-nya. Jadi kalian tinggal ambil aja linknya affiliate seperti ini. Ya misal saya mau promosikan tentang produk salah satunya ini ya, misal buku, tinggal di copy aja untuk link affiliate-nya, tinggal copy terus tinggal di-share aja ke media promosi yang kalian pakai. Dan nanti juga ada statistiknya di sini. Jadi ada status penjualannya bisa dipantau, dan nanti setiap berapa minggu itu nanti akan ditransfer ke rekening kalian. Jadi gampang banget untuk dapat komisi dari jualan produk digital seperti ini. Terus selanjutnya untuk produk jasa dan layanan ini bisa gabung ke vendor, misal ya ke domain dan hosting, ini bisa ke Niaga Hoster. Ini saya contohkan di Niaga Hoster, ini ada program yang namanya program affiliate, kalian tinggal daftar aja. Jadi kalian di sini menawarkan untuk jasa hosting sama domain. Jadi buat misal kalian jago bikin website atau bikin blog, itu kalian bisa promosikan ini untuk jasa domain dan hostingnya. Jadi bisa nyambung sama konten yang kalian buat atau minat atau bidang kalian yang kuasai. Dan ini kalian bisa lihat ya, program afiliasi Niaga Hoster, ini bisa dicek di sini. Dan ini untuk komisinya gede-gede ya, kadang ada yang sampai ratusan juta, ini sampai, dan ini udah sampai 15 miliar untuk komisi yang dibayarkan. Jadi untuk bisnis affiliate itu nggak main-main ya. Nah, nilainya tinggi banget karena penghasilannya nggak terbatas. Jadi menurut saya worth it kalau kalian mau belajar affiliate secara serius. Oke, terus selanjutnya kalau misal kalian bingung pilih mau produk digital apa produk fisik, itu kalian kembali lagi ya ke diri kalian, kalian lebih cocok atau nyaman untuk promosi produk yang mana. Ini saya jelaskan untuk perbedaan kalau kita mau main affiliate untuk produk digital sama fisik. Untuk produk digital itu biasanya target marketnya spesifik. Sebagai contoh untuk e-course tentang jualan di Shopee, berarti kan kita harus menarget orang yang punya bisnis toko online yang di marketplace dan di Shopee. Makanya
untuk target customer-nya itu spesifik banget berdasarkan produk yang dijual. Terus selanjutnya untuk komisi itu bisa berulang karena untuk affiliate produk digital seperti layanan hosting itu tadi kan bisa berulang ya setiap tahun mereka beli. Terus untuk affiliate yang jasa kirim seperti kirimin aja tadi. Jadi setiap member saya yang ngirim paket kan ngirim paket nggak cuma sekali dua kali ya, pasti selama dia jualan pasti akan ngirim paket dan selama itu saya juga bisa dapat komisi. Makanya walaupun hasilnya receh seperti tadi, tapi itu lumayan karena itu prosesnya berulang dan dihitung per transaksi. Dan kalau di gudang online juga seperti itu, hitungannya per transaksi. Jadi setiap transaksi member saya itu nanti akan dapat komisi. Selanjutnya untuk komisi biasanya lebih besar ya karena kenapa? Jadi untuk sebagai contoh untuk produk pelatihan tadi, misal jualan di Facebook Marketplace tentang pelatihannya Facebook Marketplace itu, penjualan yang berhasil melalui link saya itu bisa dapat komisi sebesar 100.000. Ya karena produk digital itu untuk biaya HPP-nya murah, jadi untuk satu produk itu bisa dijual berkali-kali, jadi tinggal bikin sekali terus bisa dijual berkali-kali. Beda sama produk fisik itu sekali terjual kita cuma dapat komisi sekali itu aja. Dan karena komisinya tadi berulang terus bisa dihitung per transaksi, maka bisa jadi lebih besar untuk komisinya. Jadi bisa dikatakan secara kontinu. Terus untuk produk digital atau jasa itu lebih cocok dipasarkan dengan cara bikin konten yang berupa konten edukasi itu karena akan lebih bagus tingkat closingnya. Jadi untuk teknik soft sellingnya itu kalian bisa bikin konten edukasi. Terus untuk produk fisik itu targetnya bisa luas ya. Misal kalian jualan handphone. Jadi handphone kan banyak ya. Setiap orang pasti sekarang butuh handphone. Jadi kalau promosi ya tinggal promosi ke siapa aja itu bisa untuk market seperti itu. Jadi kita tinggal target ke orang yang sekiranya butuh handphone. Jadi lebih luas untuk targetnya. Selanjutnya untuk pilihan produknya banyak. Jadi karena produk fisik itu kan kalau kita cari di marketplace itu hampir semua produk ada ya. Jadi bisa pilih bebas mau produk apa aja. Sedangkan untuk produk digital atau produk fisik itu biasanya nggak terlalu banyak dan terbatas. Biasanya hanya seputar pelatihan-pelatihan tertentu. Terus untuk closingnya jauh lebih mudah ya. Pengalaman saya sendiri menjalankan bisnis affiliate antara produk digital sama produk fisik itu untuk closingnya lebih gampang untuk produk fisik. Ya karena kita tinggal misalnya saya promosi produk MOS itu saya tinggal bikin status di WA itu udah ada yang beli karena teman-teman kebanyakan ya para imers terus rata-rata ya pasti kerjanya di komputer kan dipakai laptop itu pasti butuh mouse jadi lebih gampang untuk closingnya. Apalagi kita yang promosi sendiri jadi kalau kenal kan biasanya lebih gampang untuk closingnya. Selanjutnya untuk komisinya kecil jadi emang bedanya kalau di affiliate ya untuk produk fisik itu biasanya kecil karena sebagai contoh kalau di Shopee itu karena setiap transaksi seller itu dikenakan komisi cuma sekitar 7%, makanya untuk komisi buat affiliate-nya itu paling mentok itu cuma 3% dan maksimal 10.000 untuk tiap transaksinya. Ya makanya jangan heran kalau komisi penjualan untuk produk fisik itu kecil-kecil rata-rata. Terus kalau untuk jualan produk fisik itu kita tinggal belajar skill copywriting, belajar bikin cara bikin penawarannya. Beda kalau ke produk digital itu kalau cuma bisa copywriting itu belum cukup. Kalian harus bisa bikin konten yang bisa yang minimal bisa mengedukasi atau bermanfaat buat follower kalian. Itu biar bisa efektif untuk jualan produk digital. Jadi kalau produk fisik yang penting kalian bisa nulis copywriting terus memancing audiens kalian itu untuk klik link. Ya fokusnya seperti itu.